Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan melanjutkan lagi pembahasan latihan ujian sekolah untuk matematika kelas 9 SMP. Untuk part 4 ini, Kanisa akan membahas soal nomor 15 sampai dengan nomor 18. Dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 14, sudah Kanisa bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa kita membaca doa dulu agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses belajar kita hari ini. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Soal nomor 15. Perhatikan diagram panah berikut. Yang merupakan fungsi adalah diagram panah nomor berapa aja? Fungsi. Sebelumnya fungsi itu apa sih? Gitu. Sebelum mencari diagramnya, kita kenalin dulu fungsi ya. Fungsi ini punya karakteristik ya. Karakteristik fungsi ini adalah setiap anggota domain atau domain itu sebutan lainnya adalah daerah asal ya. Daerah asal. Itu harus memiliki pasangan tepat satu anggota kodomain. Ya, atau kodomain itu, kalau tadi domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah hasil. Ya. Perhatikan, setiap anggota domain, ya, setiap anggota daerah asal itu harus memiliki pasangan. Harus punya pasangan. Ya. Jadi domain ini harus punya pasangan tepat satu. Cuman satu katanya ya pasangannya. Berarti ini kalau fungsi itu kita fokus sama domain atau daerah asal. Domain itu sifatnya apa? Dia harus punya pasangan. Berarti nggak boleh jomblo ya. Nggak boleh jomblo. Nah, karena dia harus punya pasangan. Jadi dia nggak boleh jomblo. Yang kedua, dia pasangannya cuma boleh satu katanya. Ya, jadi dia tidak boleh mendua nih. Nggak boleh mendua. Jadi domainnya itu kalau di fungsi sifatnya setia. Ya. Punya pasangan ya, nggak boleh jomblo dan nggak boleh mendua ya. Nah, sekarang bisa benerin tulisannya. Nah, ini lucuan aja biar kalian mudah ngingetnya. Jadi kalau misalkan ada fungsi itu fokusnya sama domain. Domainnya itu nggak boleh jomblo dan nggak boleh mendua ya. Oke, sekarang kita lihat yang domain itu yang mana? Daerah asal domain itu. Nah, di nomor 15 ini arah panahnya adalah dari kiri ke kanan ya. Dari A ke B. Berarti daerah asalnya itu A dan daerah hasilnya adalah B. Tahu? Berarti A-nya itu adalah domain dan B-nya adalah kodomain ya. Karena panahnya ke kanan semua. Nah, tadi kalau mau tahu fungsi itu kita hanya perlu perhatikan domain ya. Domain. Berarti kita perlu perhatikan A-nya aja ya. Yang A nih. Perhatikan A-nya aja. Oke. Nih, yang A. Katanya, nggak boleh jomblo. Berarti semua anggotanya harus punya pasangan. Yang pertama, punya pasangan semuanya? Punya ya. Dan nggak boleh mendua. Ini kan mendua. Nggak boleh nih ya. Nah, ini nggak boleh. Karena dia nggak boleh mendua. Berarti yang satu bukan. Yang kedua, nggak boleh jomblo. Semuanya harus punya pasangan. 1, 2, 3 punya pasangan? Punya. Terus gak boleh mendua. Ada yang mendua nggak? Nggak ada ya. Masing-masing punya satu. Berarti yang ini fungsi. Oke, selanjutnya. Gambar yang ketiga. Gak boleh jomblo. Nah, ini jomblo. Yang ini jomblo. Berarti bukan. Oke, terus yang keempat. Gak boleh jomblo nih. Udah punya pasangan semua. Terus gak boleh mendua. Yang satu pasangannya sama 5. 2 juga sama 5. 3 sama 5. Ada yang mendua nggak? Nggak ada ya, ini kan satu semua. Ini satu, ini juga satu. Berarti ini juga fungsi. Oke. Yang nggak boleh mendua kan cuma domain. Kalau kodomain nggak apa-apa, mentiga bahkan ini. Oke, jadi yang fungsi adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Oke. Ingat-ingat baik-baik ya, cari grafik fungsi ini gampang banget. Fungsinya tinggal melihat domain. Ya, himpunan domain. Domainnya itu nggak boleh jomblo dan nggak boleh mendua. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Nomor 16. Diketahui fx sama dengan 3x min 2.
dikalikan X plus 1. Yang ditanyakan adalah F min 2. Oke. Fx itu sama dengan 3X min 2. Dikalikan X plus 1. Yang ditanyakan adalah F min 2. Kalau ada kayak gini, tinggal dimasukin aja. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini tadinya X, jadi min 2. Berarti setiap X itu harus diganti sama min 2. Ya. 3 dikali X, ganti jadi min 2. Dikurang 2 kali X-nya jadi min 2. Tambah 1. Udah, tinggal hitung. 3 kali min 2, berarti min 6. Ya. Dikurangi 2. Kalikan min 2 tambah 1, min 1. Oke. Min 6 dikurangi 2. Punya utang 6, utang lagi 2. Berarti utangnya jadi 8. Ya. Dikalikan negatif 1. Negatif 8 dikali negatif 1. 8 kali 1, 8. Negatif kali negatif, positif. Jadi jawabannya positif 8. So, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 17. Oke. Gradien garis dengan persamaan 4X dikurangi 6Y sama dengan 24. Persamaan garisnya adalah 4X dikurangi 6Y sama dengan 24. Ya. Nah, ini kalau gradien kayak gini, ini bentuk persamaannya kan AX plus BY sama dengan C. Ya. Kalau ada bentuk persamaan garis yang seperti ini, maka rumus gradiennya itu sama dengan min A per B. Nah, ini rumusnya. Ya. Ini tinggal lihat. AX plus BY sama dengan C. Berarti A-nya di sini adalah 4. Ya. Terus di sini B-nya adalah negatif 6. Maka gradien itu sama dengan min A per B. Ya. A-nya adalah 4, berarti min 4 per B-nya adalah min 6. Min 6. Jadi, min dibagi min, jadi plus ya. 4 dibagi 6, sederhanakan. Bagi 2. Ini 2, maaf. Ini 3. Jadi 2 per 3. Selesai. Gradiennya adalah 2 per 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya, soal nomor 18. Perhatikan grafik berikut. Ya, ini ada 4 buah grafik. Grafik dari persamaan garis 3X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah, kalau misalnya ada grafik kayak gini, ya, sebenarnya gampang banget nih. Yang perlu kita perhatikan adalah ininya aja nih. Ini, ya, koefisien X dan koefisien Y. Koefisien X-nya adalah 3. Koefisien Y adalah negatif 2. Nah, yang X ini akan jadi titik potong sumbu Y. Dan koefisien Y ini akan jadi titik potong sumbu X. Ya. Koefisien X-nya 3, titik potong sumbu Y-nya adalah 3. Berarti ini ya, yang benar 3. Oke. Ya udah nih. Terus yang ini, negatif 2, titik potong sumbu X-nya adalah negatif 2. Sumbu X-nya adalah negatif 2. Yang ini, ya. Berarti jawaban yang benar adalah gambar nomor 2. Udah deh. Gitu, jawabannya yang B. Gampang banget kan? Jadi kalau misalkan ada grafik dari persamaan garis, itu kalian tinggal fokus dengan koefisien X dan koefisien Y-nya aja ya. Tapi syaratnya adalah X dan Y-nya ini harus dalam satu ruas ya. Jadi dua-duanya harus di ruas kiri atau dua-duanya harus di ruas kanan gitu. Oke, kalau misalkan Y sama dengan 2X ditambah 6, Y-nya kan di ruas kiri, X-nya di ruas kanan. Nah, itu nggak bisa. Kalian pindahin dulu X-nya ke ruas kiri. Jadi X dan Y-nya harus berada dalam ruas yang sama. Oke?